Halo Sobat Soki, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mengenal tentang tempat ibadah. Apa kalian siap Sobat Soki? Oke, tempat ibadah adalah tempat yang digunakan orang-orang untuk berdoa dan memuja Tuhan sesuai dengan agamanya mereka. Setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama yang ada di Indonesia, seperti Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yuk kita kenali tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Di masjid, orang-orang berdoa 5 kali sehari. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan cara yang disebut sholat. Masjid juga sangat bersih dan indah. Setiap hari ada suara azan yang mengingatkan orang untuk sholat. Azan adalah panggilan untuk datang ke masjid. Masjid adalah tempat yang sangat penting bagi orang Islam. Yang kedua ada gereja. Gereja adalah tempat ibadah umat Kristen. Di gereja, orang Kristen datang dan berdoa, bernyanyi pujian, dan juga mendengarkan khutbah. Setiap Minggu atau Sabtu, banyak orang yang datang ke gereja untuk beribadah dan berdoa bersama. Selanjutnya adalah tempat ibadah agama Katolik, yaitu gereja. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Di gereja Katolik, umat Katolik berdoa, mendengarkan misa, dan melakukan perayaan-perayaan khusus. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan penuh pengharapan dan memohon untuk kedamaian serta kebaikan. Misa adalah kebaktian yang sangat penting bagi umat Katolik. Selanjutnya ada vihara. Vihara adalah tempat ibadah umat Buddha. Orang-orang beragama Buddha datang ke vihara untuk berdoa dan bermeditasi. Mereka juga belajar untuk hidup dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Selanjutnya ada kelenteng. Kelenteng adalah tempat ibadah bagi umat beragama Konghucu. Di kelenteng, orang-orang berdoa untuk mendapatkan berkah dan kesehatan. Mereka juga memberikan persembahan sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir ada pura. Pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Orang Hindu pergi ke pura untuk berdoa dan merayakan berbagai hari besar keagamaan. Pura biasanya sangat indah dan ada banyak bangunan kecil yang disebut bangunan suci. Orang Hindu juga sering merayakan upacara-upacara yang penting di pura untuk berterima kasih kepada Tuhan. Soki, sekarang saatnya bercerita. Mister akan bercerita sebuah cerita tentang perjalanan keberagaman. Apa kalian siap Sobat Soki? Oke. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh alam yang indah, hiduplah seorang anak bernama Andi. Andi sangat penasaran dengan dunia di sekitarnya, terutama mengenai tempat-tempat ibadah yang ada di desanya. Setiap kali berjalan-jalan, ia selalu melihat ke berbagai macam bangunan yang tampak berbeda, dan setiap bangunan itu memiliki cerita dan keindahannya tersendiri. Suatu hari, Andi memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat ibadah yang ada di desanya untuk mengetahui tentang keberagaman. Andi memulai perjalanannya dengan mengunjungi sebuah masjid yang terletak di ujung desa. Masjid itu besar dan megah, dengan kubah bersinar di bawah sinar matahari. Di dalamnya, Andi melihat banyak orang sedang beribadah. Lalu ada seorang ibu yang menghampiri Andi.
Ibu tersebut menjelaskan, "Di sini kami beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah. Kami sholat 5 waktu setiap hari untuk mendekatkan diri kepadanya." Andi pun mengangguk dan merasa kagum melihat betapa penuh perhatian orang-orang di masjid tersebut. Setelah dari masjid, Andi melanjutkan perjalanan menuju gereja yang terletak tidak jauh dari masjid. Gereja itu memiliki menara yang tinggi dan jendela yang berwarna-warni indah. Di dalam gereja, Andi melihat para jemaat yang sedang berdoa dan bernyanyi. Lalu ada seorang bapak yang menghampiri Andi dan menjelaskan, "Kami datang ke gereja untuk berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa dengan beribadah bersama, hati kami menjadi lebih damai." Andi pun merasakan ketenangan yang mendalam dari bapak-bapak tersebut. Setelah mengunjungi gereja, Andi melanjutkan perjalanan ke vihara yang terletak di kaki bukit. Vihara itu terlihat sangat tenang dengan patung Buddha yang besar dan bunga teratai yang menghiasi halaman. Lalu seorang biksu menghampiri dengan ramah dan berkata, "Kami beribadah dengan meditasi untuk mencapai kedamaian batin. Kami percaya bahwa dengan hidup penuh kasih dan pengertian, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik." Andi merasa damai dan bahagia setelah mendengar penjelasan dari biksu tersebut. Setelah dari vihara, Andi melanjutkan perjalanan ke sebuah pura yang indah yang terletak di tepi hutan. Dekat dengan pura yang terletak di tengah danau dan dikelilingi oleh pepohonan, Andi melihat para umat yang sedang melakukan upacara keagamaan, memuja Dewi untuk memohon berkah dan keselamatan. Lalu seorang bapak yang mengenakan busana tradisional Bali berkata, "Kami menyembah Tuhan dalam bentuk yang berbeda, tetapi tujuan kami tetap sama, untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni dengan alam." Andi merasa kedekatan antara alam dan kepercayaan yang kuat dalam diri orang-orang di pura itu. Setelah mengunjungi pura, Andi melanjutkan perjalanan ke sebuah kelenteng. Kelenteng yang terletak di ujung desa dihiasi dengan warna merah dan ukiran-ukiran yang sangat indah. Di dalam kelenteng, Andi melihat banyak orang sedang berdoa dan membakar dupa, memohon berkah dan perlindungan dari dewa atau dewi. Lalu seorang wanita menghampiri Andi dan berkata, "Di sini kami memuja Dewa Kuan Im yang memberi kami kasih sayang dan perlindungan. Kami percaya bahwa yang berdoa dan berbuat baik, hidup kami akan diberkahi dengan kebahagiaan dan ketenangan." Andi pun melihat banyak lilin menyala dan ia merasakan suasana yang sangat khusyuk. Orang-orang di sekitar tampak tenang dan penuh harapan. Setelah mengunjungi kelenteng, Andi melanjutkan perjalanan menuju gereja Katolik yang terletak di dekat kelenteng. Gereja ini memiliki arsitektur yang sangat indah dengan menara yang tinggi. Di dalam gereja, Andi melihat para jamaat yang sedang duduk di bangku panjang dengan tangan terlipat dan mata tertunduk dalam doa. Lalu Andi dihampiri oleh seorang bapak dan dia berkata, "Kami datang ke gereja untuk berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa melalui doa dan perbuatan baik, kami dapat merasakan kasih-Nya dalam kehidupan kami." Andi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa hangat di hati melihat betapa orang-orang di gereja itu penuh rasa syukur dan ingin hidup dalam kasih. Andi merasa semakin memahami betapa banyak cara yang berbeda orang-orang beribadah. Namun, semua tempat ibadah itu mengajarkan nilai yang sama, yaitu
kasih sayang, kedamaian, dan saling menghormati. Selesai. Makna dari cerita tadi tentang keberagaman dan persatuan di tengah perbedaan. Melalui perjalanan Andi mengunjungi berbagai tempat ibadah, meskipun orang-orang memiliki cara beribadah yang berbeda, semua tempat ibadah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke Sobat Soki, sekarang saatnya aktivitas menyenangkan. Kalian akan bermain menjawab pertanyaan menggunakan dadu, di mana kalian menjawab pertanyaan tentang cerita yang sudah kalian dengarkan tadi, yang akan keluar sesuai dengan pertanyaan yang ada pada nomor dadu. Oke Sobat Soki, selamat bersenang-senang dan sampai bertemu minggu depan. Dadah.